gonna do a little Yiddish lesson right now. Okay, so you go by. I'm mom. Nora, what do you call me? Mommy. Mommy. And you go by. Mommy. And you go by. Mommy. No, you're Tati. Oh, I'm Oh, sorry. so Tati is actually Yiddish, and I didn't realize. I was asking Tati is Yiddish, and you're saying mommy or mamala It's Yiddish. is actually Yiddish. Of course it's Yiddish. I The love root that. of mommy. Every time I Dari video tadi ya, kita ingin cerita tentang Yiddish ya, Yiddish. Jadi, sesungguhnya agama itu ya, itu mempengaruhi ya way of life kita dan sampai bahasa ya. Jadi sampai bahasa itu agama mempengaruhi seseorang yang menganut agama tersebut ya. Jadi contoh ya, dulu orang-orang Muslim yang ada di Nusantara itu aksara yang mereka gunakan ya, mereka menggunakan bahasa Melayu, tapi aksara yang mereka gunakan adalah aksara Arab. Ya, jadi mereka menulis dengan huruf Arab. Begitu juga Muslim yang ada di Cina ya. Jadi mereka menggunakan bahasa Cina, tapi mereka menulisnya dengan aksara Arab ya. Dan hampir di seluruh dunia kaum muslimin itu mereka menggunakan aksara Arab. Bahkan sampai sekarang yang tersisa itu di Pakistan. Contoh Pakistan, Iran, ya, Afghanistan, itu mereka menggunakan aksara Arab tetapi menggunakan bahasa masing-masing gitu ya. Dan begitu juga sampai kata-kata ya. Kata-kata itu apa yang ada di ajaran agama itu mempengaruhi ya bahasa orang tersebut gitu. Ya contoh kita ya, tanpa terasa kita bilang rahmat ya, bilang jemaah ya, atau banyak sekali ya kata-kata itu. Mungkin kalau kita teliti ya, bahwa sebenarnya kata-kata yang banyak kita gunakan itu adalah kata-kata dari Arab gitu. Apa yang mempengaruhi negeri yang begitu jauh dari tanah Arab adalah agama ya. Jadi agama. Makanya yang mengherankan, satu keajaiban ya, di agama ini bukan saya apa ya, tapi ini maksudnya satu yang perlu saya teliti juga gitu. Di Kristen itu ya itu mereka apa-apa yang ada di agama mereka itu tidak mempengaruhi penggunaan bahasa mereka gitu. Ya kalau mereka original teksnya gitu ya berbahasa Yunani, kenapa mereka menyebut Tuhannya nggak Theos gitu, atau yang berbau-bau Greek lah ya, atau berbau bahasa Ibrani gitu, tapi mereka menyebutnya Allah ya kan. Jadi bahkan mereka sangat terpengaruh apa yang ada di ajaran Islam penggunaan katanya gitu. Kenapa mereka nggak nyebut dalam istilah-istilah bahasa Greek gitu ya, Theos atau Kurios gitu ya. Kalau kita kan sangat dipengaruhi gitu ya. Dan inilah yang dari video tadi. Begitu juga Yiddish ya. Yiddish ini adalah satu satu komunitas di Jerman yang mereka menggunakan bahasanya Jerman, tapi aksara yang mereka gunakan itu adalah Hebrew ya. Jadi mereka sama kayak kita. Kita menggunakan bahasa Indonesia tapi nulisnya pakai aksara Arab. Jadi mereka seperti itu juga ya. Yiddish ini mereka agama Yahudi. Jadi pengikut Yahudi ini mereka menulis tulisan mereka dengan aksara Hebrew. Nah, jadi dan itu hampir terjadi di semua negara, mirip juga seperti di dalam Islam. Jadi kalau komunitas di Eropa Timur mereka
nyebutnya Yiddish ya. Mereka bahasanya bahasa Jerman. Jadi tapi hurufnya huruf Hebrew, ya kan. Kemudian ada lagi komunitas Yahudi di Spanyol, Ladino. Bahasanya bahasa Spanyol, tapi mereka menulisnya dengan aksara Hebrew. Bahkan ya orang-orang penganut Yahudi yang ada di Arab itu, ya mereka Yudeo Arab itu mereka menulis pakai aksara Hebrew tapi bahasa Arab, ya mirip ya kan. Begitu ya di Parsi ya, Yahudi itu mereka menulis dengan aksara Hebrew. Jadi sama-sama seperti kita gitu kan. Bahkan kalau di Pakistan, di Afghanistan itu huruf Arab itu menjadi huruf resmi negaranya gitu kan.